Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Jagat Good, tempat di mana cerita-cerita penuh makna, tawa, dan pelajaran hidup siap menemani hari-harimu. Di sini kita nggak cuma dengar cerita, tapi juga belajar memahami hidup dengan cara yang ringan dan menyenangkan. Semoga cerita kali ini bisa membawa senyum, ketenangan, dan inspirasi buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai ceritanya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang bahagia. Amin. Abu Nawas pura-pura mati. Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana, karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu, kata istrinya. Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun al-Rasyid menjadi budak, kata Abu Nawas. Apa? Seru istrinya kaget. Raja ku jadikan budak, ulang Abu Nawas. Kenapa kau lakukan itu suamiku? Tanya istrinya. Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak. Dan jadi budak itu sengsara. Lanjut Abu Nawas menjelaskan. Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu, kata sang istri. Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun al-Rasyid kepadaku? Tanya Abu Nawas pada sang istri. Pasti kau akan dihukum berat, kata istrinya sedih. Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan, kata Abu Nawas. Abu Nawas masuk ke dalam, ia mengambil air wudhu lalu mendirikan salat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger, karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. Ada apa? Tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati, seru istri Abu Nawas. Hah, Abu Nawas mati, kata para tetangga hampir bersamaan. Iya, kata istri Abu Nawas. Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut, kemarahan dan kegeraman beliau agak susut, mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan dan menghibur bagi Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal beserta seorang tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku? Ada paduka yang mulia, kata istri Abu Nawas sambil menangis. Katakanlah, kata Baginda Raja. Suami hamba Abu Nawas memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat, kata istri Abu Nawas terbata-bata. Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas, kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata di hadapan rakyat, wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku Sultan Harun al-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya. Kata Baginda Raja, syukur, kata suara dalam keranda. Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda. Hamba masih hidup tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku. Kata Abu Nawas. Kurang ajar, ilmu apa yang kau pakai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja.
ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia, kata Abu Nawas. Ajarkan ilmu itu kepadaku, pinta Baginda. Tidak mungkin Baginda, hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri. Jelas Abu Nawas. Dasar pelit. Baginda menggerutu kecewa. Dan sekali lagi, Abu Nawas berhasil lolos dari hukuman Baginda Raja. Resiko beristri cantik. Abu Nawas memiliki istri yang sangat cantik. Dulu istrinya adalah seorang kembang desa. Banyak pemuda yang berebut untuk mendapatkannya. Bahkan setelah menjadi istri Abu Nawas, ia sering menghadapi godaan laki-laki mata keranjang. Setiap pulang dari pasar, istrinya selalu menangis karena digoda lelaki. Tak tahan mendengar keluhan istrinya, Abu Nawas memutar otak bagaimana cara menyadarkan para lelaki penggoda tersebut. Akhirnya Abu Nawas pergi ke pasar mengikuti istrinya diam-diam, hanya untuk memastikan siapa saja yang gemar menggoda istrinya. Selain itu, tujuan Abu Nawas pergi ke pasar adalah untuk membeli ubi-ubian dan pewarna makanan. Aneka ubi tersebut dimasaknya dan diberi warna yang indah. Setelah itu, sore harinya sejumlah lelaki penggoda di kampung diundang makan-makan di rumahnya. Dapat kesempatan makan bareng tersebut, para lelaki sangat senang dan berbondong-bondong datang. Mereka membayangkan tidak hanya menyantap masakan secara cuma-cuma, juga bonus melihat istri Abu Nawas yang terkenal sangat cantik. Saat tiba di rumah, Abu Nawas mempersilahkan para tamu mencicipi berbagai hidangan dengan aneka bentuk dan warna tersebut. Anehnya, semua sepakat bahwa rasa masakan sama, padahal bentuk dan warnanya berbeda. Setelah ribut, tidak ada hidangan lain yang disuguhkan, dan hanya ubi warna-warni tersebut. Abu Nawas memberikan sambutan. Saudara sekalian, aku mengundang kalian semua ke rumahku agar semua merasakan rasa ubi yang berwarna-warni. Dan ternyata rasanya sama kan? Itu tidak ubahnya dengan istri kita. Walaupun bentuk fisiknya beda, rasanya sama saja, yakni sama-sama perempuan. Katanya diiringi tawa lepas. Para tamu pun merasa tersindir. Tidak ada satupun yang mengomentari perkataan Abu Nawas. Setelah beberapa saat terjebak dalam suasana yang canggung, Abu Nawas mempersilahkan tamu-tamunya pulang. Cerita Abu Nawas. Terhindar kemarahan istri. Selain cantik, ternyata istri Abu Nawas juga pencemburu. Pada saat Abu Nawas pulang larut malam, sang istri selalu marah-marah kepadanya. Dikiranya Abu Nawas bermain dengan perempuan lain. Padahal seperti biasa, ia hanya nongkrong bersama teman-temannya. Pada suatu hari, Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam. Hal ini membuat istrinya merasa gelisah dan emosi, karena sudah berjam-jam menunggu di rumah. Dia pun tidak bisa tidur gara-gara Abu Nawas belum pulang. Bahkan sang istri telah menyiapkan suatu rencana untuk memarahi Abu Nawas ketika dia pulang nanti. Waktu pun sudah beranjak larut malam. Di luar begitu gelap, tetapi Abu Nawas belum juga kembali pulang. Tiba-tiba saja dalam kondisi seperti itu, terdengar suara mencurigakan. Setelah istri Abu Nawas mengintip, ternyata ada orang yang hendak masuk lewat jendela. Maka istri Abu Nawas pun langsung siap siaga untuk melancarkan aksinya. Dia menuju jendela rumah, sambil memegang sepotong kayu berukuran lumayan besar. Dia berpikir bahwa Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela, karena takut dimarahi olehnya. Tak lama kemudian masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil. Dalam kondisi yang gelap, wajah orang tersebut tak kelihatan. Akan tetapi istri Abu Nawas yang sudah tersulut emosinya langsung saja memukulkan kayu yang dibawanya ke orang tadi. Dia memukul secara membabi buta hingga membuat orang yang dikira suaminya itu jatuh tak berdaya ke lantai. "Ampun, ampun," ujar orang tersebut. Tentu saja pukulan membabi buta yang dilakukan istri Abu Nawas tersebut membuat orang itu terkapar tak berdaya di lantai rumah. Istri Abu Nawas pun merasa puas dengan tindakannya ini.
menganggap bahwa tindakannya setimpal dengan kesalahan suaminya, Abu Nawas. "Ayo cepat bangun, lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam," kata istri Abu Nawas dengan nada tinggi. Setelah ditunggu beberapa menit, orang tersebut tidak bangkit-bangkit dari pingsannya. Maka istri Abu Nawas mulai penasaran dengan keadaan orang tersebut. Dalam keadaan cahaya yang kurang, istri Abu Nawas berusaha melihat dengan seksama orang yang telah dipukulnya tadi. Betapa kagetnya istri Abu Nawas, ternyata orang yang dipukulnya tadi bukan suaminya. Dia tidak mengenal sama sekali wajah orang yang dipukulnya tadi. Dalam kondisi seperti itu, istri Abu Nawas kemudian menyebut orang itu sebagai pencuri. Ia pun kemudian berteriak sekeras-kerasnya. Tentu saja teriakan istri Abu Nawas tersebut membuat warga di sekitar rumah Abu Nawas berhamburan keluar dan menangkap pencuri tersebut. Tak lama kemudian banyak warga yang sudah berkumpul di rumah Abu Nawas. Mereka kemudian menangkap dan mengikat pencuri yang masih pingsan di lantai rumah. Para warga pun terkejut dengan kejadian tersebut. Ada seorang pencuri yang dapat ditangkap dan ditaklukkan oleh seorang wanita. Bahkan pencuri itu babak belur dipukuli oleh istri Abu Nawas. Wah, hebat sekali, pencuri ini sampai pingsan tak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih kembali seperti sedia kala, kata salah satu warga. Pak, saya tak bermaksud menyakitinya apalagi sampai separah itu, hanya suatu kekeliruan saja, Pak, kata istri Abu Nawas berusaha menjelaskan. Kekeliruan bagaimana? Tanya warga tersebut. Waktu itu dia masuk melalui jendela dapur. Saya kira suami saya yang baru pulang, makanya langsung saya memukulinya tanpa ampun. Jelas istri Abu Nawas lagi. Tak berapa lama kemudian Abu Nawas pun datang di tengah-tengah mereka. Ia terkejut melihat banyak warga yang berkumpul di rumahnya. Setelah mendengar cerita pencuri yang babak belur dihajar istrinya, dia pun tersenyum kecut dan bersyukur dalam hati. Untung saja bukan saya yang dihajar, makanya jangan main pukul, beginilah akibatnya, kata Abu Nawas. Meskipun demikian, Abu Nawas merasa bangga dengan istrinya yang sanggup melumpuhkan pencuri seorang diri. Kisah Abu Nawas dan jamaah yang takut kepada istri. Dalam suatu kesempatan Abu Nawas sedang mengikuti sholat jamaah. Imam sholat memberikan ceramah setelah sholat dilaksanakan. Di akhir khutbah, imam jamaah melontarkan pertanyaan kepada jamaah. Wahai hadirin rahimakumullah, barang siapa di antara kalian semua ini ada yang takut kepada istri, hendaklah dia berdiri, kata sang imam. Seluruh jamaah pun berdiri termasuk imam masjid, kecuali Abu Nawas. Ia tetap duduk dengan tenang. Imam dan para jamaah pun menatap ke arah Abu Nawas. Mereka menduga jika Abu Nawas tidak berdiri karena memang tidak takut istri. Abu Nawas, kamu hebat sekali. Di antara jamaah hanya kamu Abu Nawas yang tidak takut istri. Benar. Apa rahasianya Abu Nawas? Yang lain menimpali. Wah, bapak-bapak jangan salah sangka, Abu Nawas berkilah. Saya tidak berdiri bukan karena tak takut istri. Lalu kenapa? Tanya jamaah penasaran. Ini saya tidak berdiri karena memang kaki saya sedang sakit. Tempo hari istriku memukuliku hingga kaki saya sakit sekali, ujar Abu Nawas. Karena itulah aku tak berdiri, ucap Abu Nawas sambil meringis, tidak ikut berdiri. Kisah Abu Nawas, drama sayur sop pedas. Abu Nawas memanglah bukan orang kaya raya, lebih tepatnya ia hanya keluarga yang sangat sederhana. Namun untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa dikatakan sangat tercukupi. Tapi kalau untuk kebutuhan mewah Abu Nawas belum bisa terpenuhi. Ia tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun suatu hari,
Tidak ada hujan, tidak ada angin, sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung. Hal ini membuat Abu Nawas pusing 7 keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya? Untuk membeli makanan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. Wahai istriku, maafkan saya sayang. Tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan. Tutur Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan sebuah kalung. Bahkan selama ini istri Abu Nawas merasa tidak pernah menuntut apapun, tidak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti. Entah bagaimana caranya, pokoknya ia ingin dibelikan kalung. Tapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Justru jawaban Abu Nawas ini membuat sang istri makin marah-marah. Ia terus mengomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sup yang sangat pedas. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang. Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Kemudian Abu Nawas diajaknya duduk di meja makan. Kemudian sang istri menghidangkan sup yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. Kamu memang istriku yang sangat solehah, puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang, sang istri yang terlena dengan pujian itu, lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sup pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya, ya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya, karena rasa pedas yang luar biasa. Seketika itu, Abu Nawas kaget dan heran melihat istrinya yang tiba-tiba menangis sesenggukan. Kenapa? Kamu menangis, wahai istriku? Tanya Abu Nawas. Aku teringat almarhum ibuku. Ibu sangat menyukai masakan sup ini. Setiap kali aku makan sup seperti ini, aku jadi teringat almarhumah ibu. Itulah yang membuat aku menangis, ujar sang istri, berpura-pura. Ya sudahlah, wahai istriku, ibumu itu orang yang baik. Insya Allah beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, balas Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sup pedas itu. Betapa terkejutnya ia, ternyata sup yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Kenapa kamu menangis, wahai suamiku? Tanya sang istri heran. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. Aku juga teringat almarhumah ibu kamu. Kenapa dia mati meninggalkanmu? Tanpa mengajak dirimu, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, istrinya yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Bahkan mereka pun lupa tentang masalah kalung tadi. Cerita Abu Nawas. Istana raja hancur karena lalat. Pada suatu hari Abu Nawas terlihat murung. Ia hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya yang mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan atas titah Raja Harun membongkar rumahnya. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi. Di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Parahnya sang raja juga tidak mau meminta maaf dan mengganti rugi sedikit pun kepada Abu Nawas. Karena itulah Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya. Cukup lama Abu Nawas memeras otak. Namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas perbuatan baginda. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan, karena nafsu makannya telah lenyap.
Keesokan harinya Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang seolah mendapatkan ide. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Raja Harun. Raja Harun terkejut atas kedatangan Abu Nawas. Di hadapan para menterinya, Raja Harun mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" ujar Baginda dengan bijaksana. "Lalat-lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Paduka junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," ujar Abu Nawas sekali lagi. "Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan dariku?" tanya Raja Harun penasaran. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu," kata Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawa dari rumah, Abu Nawas mengejar dan memukul lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas bunganan indah milik sang raja juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya hanya dalam beberapa menit saja, seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukannya terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Raja Harun banyak yang hancur. Bukan cuma itu saja, Raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Cerita Abu Nawas mengakali hujan. Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas yang dilegalisir oleh Baginda, sejak saat itu pula Baginda ingin menangkap Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Sudah menjadi hukum bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda, maka tak disangsikan lagi ia akan mendapat hukuman. Baginda tahu Abu Nawas amat takut kepada beruang. Suatu hari Baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja Harun al-Rasyid berburu beruang. Abu Nawas merasa takut dan gemetar, tetapi ia tidak berani menolak perintah Baginda. Dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Baginda memanggil Abu Nawas. Dengan penuh rasa hormat, Abu Nawas mendekati Baginda. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," kata Abu Nawas. "Kau pasti tahu bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Hutan masih jauh dari sini. Kau kuberi kuda yang lamban, sedangkan aku dan pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Nanti pada waktu santap siang kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing agar pakaian kita tetap kering. Sekarang kita berpencar," Baginda menjelaskan. Kemudian Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas kini tahu Baginda akan menjebaknya. Ia harus mencari akal. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir, tiba-tiba hujan turun. Begitu hujan turun, Baginda dan rombongan segera memacu kuda untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan,
Baginda dan para pengawalnya basah kuyup. Ketika santap siang tiba, Baginda segera menuju tempat peristirahatan. Belum sempat baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kuda yang lamban. Baginda dan para pengawal terperangah karena baju Abu Nawas tidak basah. Padahal dengan kuda yang paling cepat pun tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat. Pada hari kedua, Abu Nawas diberi kuda yang cepat yang kemarin ditunggangi Baginda Raja. Kini Baginda dan para pengawal-pengawalnya mengendarai kuda-kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Malah hujan hari ini lebih deras daripada kemarin. Baginda dan pengawalnya langsung basah kuyup karena kuda yang ditunggangi tidak bisa berlari dengan kencang. Ketika waktu bersantap siang tiba, Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih dahulu dari Baginda dan pengawalnya. Abu Nawas menunggu Baginda Raja. Selang beberapa saat, Baginda dan para pengawalnya tiba dengan pakaian yang basah kuyup. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, Baginda jadi penasaran. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikan. Terus terang, bagaimana caramu menghindari hujan, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda. Mudah, tuanku yang mulia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Sedangkan aku dengan kuda yang cepat tidak sanggup mencapai tempat berteduh terdekat. Apalagi dengan kuda yang lamban ini, kata Baginda. Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan. Tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba dan segera melipatnya lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti, kata Abu Nawas menjelaskan. Diam-diam Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas. Pelajaran yang didapat dari cerita ini adalah bahwa kita sebaiknya menghadapi dan mencari solusi dari suatu masalah, bukan malah melarikan diri dari masalah. Abu Nawas diperdaya komplotan penipu. Suatu ketika Abu Nawas pernah mengalami kesulitan keuangan. Perniagaannya sepi dan ia pun tidak pernah lagi mendapat hadiah dari Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya ia tidak tega untuk menjualnya, tetapi keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang. Dan istrinya setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledainya ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang telah mengetahui keadaan dan rencana Abu Nawas. Mereka sepakat akan memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun. Ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon, salah seorang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja Abu Nawas kaget mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. "Ini bukan kambing," kata Abu Nawas. "Kalau bukan kambing lalu apa?" tanya pencuri itu selanjutnya. "Keledai," kata Abu Nawas. "Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, pencuri kedua menghampirinya dan berkata, "Mengapa kau menunggang kambing?" "Oh, ini bukan kambing tapi keledai." "Kalau itu keledai, aku tidak bertanya seperti itu. Dasar orang aneh. Kambing kok dikatakan keledai?" "Kalau ini kambing, aku tidak akan menungganginya," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu. Abu Nawas belum terpengaruh dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambing itu?" Kali ini Abu Nawas tidak segera menjawab. Dia mulai ragu. Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. "Ini keledai, bukan kambing," gumamnya setengah ragu. Pencuri ketiga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia makin merecoki otak Abu Nawas. "Sudahlah,
Biarpun kau bersikeras hewan itu adalah keledai, nyatanya itu adalah kambing. Kambing. Abu Nawas berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon. Jadi, selama ini aku menunggang seekor kambing, gumamnya dalam hati. Pencuri keempat melaksanakan strategi busuknya. Ia segera duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Ah, bagus sekali kambingmu ini." Pencuri keempat membuka percakapan. "Kau juga yakin ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Lur, itu kan memang kambing. Kalau boleh aku ingin membelinya." "Berapa kau mau membayar?" 3 dirham. Abu Nawas pun setuju. Setelah menerima uang dari pencuri keempat, Abu Nawas pun langsung pulang. Setiba di rumah, Abu Nawas dimarahi istrinya. "Jadi keledai itu hanya engkau jual 3 dirham?" Lantaran mereka mengatakan bahwa keledai itu kambing. Abu Nawas tidak bisa menjawab. Ia hanya mendengarkan ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkol. Kini ia baru menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Abu Nawas pun lalu merencanakan sesuatu. Ia pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik. Bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makan tanpa membayar, tetapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya. Mereka berpikir kalau tongkat itu bisa dibeli, maka tentu mereka akan kaya. Karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka mendekati Abu Nawas dan berkata, "Apakah tongkatmu akan dijual?" "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cuek. "Tetapi kami bersedia membeli dengan harga yang amat tinggi." Kata mereka, "Berapa?" Kata Abu Nawas pura-pura merasa tertarik. 100 dinar uang emas. Kata mereka tanpa ragu-ragu. "Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki." Kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. "Dengan uang 100 dinar engkau sudah bisa hidup enak." Kata mereka makin penasaran. Abu Nawas diam beberapa saat. Sepertinya merasa keberatan sekali. Komplotan itu terus merayu Abu Nawas. "Baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas kemudian sambil menyerahkan tongkatnya. Setelah menerima 100 dinar uang emas, Abu Nawas segera melesat pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli. Seusai makan, mereka mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai. Tentu saja pemilik kedai marah. "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku? Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan engkau membebaskannya?" tanya para pencuri itu. "Benar, tetapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum makan di sini." "Gila! Ternyata kita tidak mendapat keuntungan sama sekali dengan menipu Abu Nawas. Kita malah rugi besar," kata pencuri dengan rasa dongkol. Mereka pun segera membayar makanannya dan pergi berlalu sambil melampiaskan kekesalannya pada tongkat tersebut. Abu Nawas menjadi gila. Bapak Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Baghdad bernama Maulana. Pada suatu hari, Bapak Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia diperintah Baginda Raja untuk mengubur jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana. Baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, mensalati dan mendoakannya. Maka Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi atau penghulu, menggantikan kedudukan bapaknya. Namun, mendengar rencana sang Sultan, Abu Nawas yang cerdas itu tiba-tiba nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang
dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain, ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana," kata wazir utusan Sultan. "Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," kata Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu," kata utusan raja. "Hai wazir, kau jangan banyak cakap. Cepat, ambil kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si wazir hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. Abu Nawas, kau mau atau tidak menghadap Sultan, kata wazir. "Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu maka aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya wazir dengan rasa penasaran. "Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," kata Abu Nawas, sembari menyaruk debu dan dilempar ke arah si wazir dan teman-temannya. Si wazir segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka laporkan keadaan Abu Nawas yang seperti orang gila itu kepada Sultan Harun al-Rasyid. Dengan geram Sultan berkata, "Kalian bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak becus. Ayo pergi sana ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa." Si wazir segera mengajak beberapa prajurit istana. Dan dengan paksa Abu Nawas dihadirkan di hadapan raja. Namun lagi-lagi, di depan raja Abu Nawas berlagak aneh, bahkan tingkahnya ugal-ugalan. Tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. "Abu Nawas, bersikaplah sopan," tegur Baginda. "Ya Baginda, tahukah Anda?" kata Abu Nawas. "Apa Abu Nawas?" saut Baginda. Baginda, terasi itu asalnya dari udang. "Kurang ajar kau menghinaku Abu Nawas," seru Baginda Raja menahan marah. "Tidak Baginda. Siapa bilang udang berasal dari terasi?" kata Abu Nawas. Baginda merasa dilecehkan, ia naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. "Hajar dia. Pukuli dia sebanyak 25 kali," perintah Baginda Raja. Abu Nawas yang kurus kering itu akhirnya lemas tak berdaya dipukuli tentara yang bertubuh kekar. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa pada janjimu itu? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda, maka engkau berkata akan dibagi dua. Engkau satu bagian dan aku satu bagian. Nah, sekarang mana bagianku itu?" kata sang penjaga. "Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda yang diberikan kepadaku tadi?" saut Abu Nawas. "Ya tentu, itu kan sudah merupakan perjanjian kita," kata si penjaga. "Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya satu bagian," kata Abu Nawas yang masih menahan sakitnya. "Wah, ternyata kau baik hati Abu Nawas. Memang harusnya begitu. Kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda," kata si penjaga kegirangan. Tanpa banyak cakap, Ki Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar, lalu orang itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu menjerit-jerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila.
Setelah penunggu gerbang kota itu pingsan, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu, si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun al-Rasyid. Ya, Baginda Raja, ampun beribu ampun. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda, kata si penjaga sambil meringis kesakitan. Baginda segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas lagi. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda, ia ditanya oleh Baginda Raja. Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penjaga pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan? Tanya Baginda Raja dengan sedikit geram. Ampun tuanku, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu, jawab Abu Nawas. Apa maksudmu? Coba kau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu, tanya Baginda Raja lagi. Tuanku, hamba dan penjaga pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian untuk saya. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan, maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya, jelas Abu Nawas. Hei penjaga pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas? Tanya Baginda. Benar Baginda, jawab si penjaga pintu gerbang. Tapi hamba tidak mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan, kata si penjaga. Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau, kata Baginda Raja tertawa setelah memahami semuanya. Abu Nawas tidak bersalah, bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka memeras orang. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan menghukum kamu, kata Baginda Raja. Ampun tuanku, sahut sang penjaga pintu gerbang gemetar. Tuanku, hamba sudah lelah. Mau beristirahat, tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini, padahal hamba tidak bersalah. Hamba mohon ganti rugi. Sebab waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba. Kata Abu Nawas melancarkan akal cerdiknya. Sejenak Baginda terkejut atas protes Abu Nawas, namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas, kata Baginda. Baginda Raja kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampai di rumahnya Abu Nawas masih bertindak aneh dan bahkan semakin nyentrik seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi? Tanya Baginda Raja kepada para menteri. Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang Yain saja menjadi kadi. Kata sang Perdana Menteri memberi saran. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila karena itu dia tak layak menjadi kadi, sahut para menteri. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari, karena bapaknya baru saja meninggal. Jika tidak sembuh-sembuh juga bolehlah kita mencari kadi yang lain saja, kata Baginda Raja memutuskan. Setelah lewat 1 bulan, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Sultan Harun al-Rasyid mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon, dalam suatu pertemuan besar ada seseorang bernama Polan, yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi. Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi kadi kepada Baginda, maka dengan mudah Baginda menyetujuinya. Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas mengucapkan syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan.
Tapi sayang sekali kenapa harus Polan yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Kata Abu Nawas dalam hati. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Beginilah ceritanya. Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia panggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah lemah lunglai. Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku, pinta bapaknya. Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Ia cium telinga kanan bapaknya, ternyata berbau harum. Sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. Aduh Pak, sungguh mengherankan. Telinga bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali. Tapi yang sebelah kiri baunya amat busuk. Jelas Abu Nawas. Wahai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi? Kata bapaknya mulai menjelaskan. Maulana, Bapak Abu Nawas mulai bercerita. Pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya. Tapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi penghulu. Jika kelak kau suka menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun al-Rasyid. Tapi tak bisa tidak, Sultan Harun al-Rasyid pastilah tetap memilihmu sebagai kadi, kata bapaknya. Oleh karena itulah Abu Nawas pura-pura menjadi gila. Hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi atau penghulu. Abu Nawas hamil dan melahirkan. Sultan Harun al-Rasyid merasa gundah berat. Mungkin penyebabnya sudah 7 bulan Abu Nawas tidak menghadap ke istana. Akibatnya suasana balairung kerajaan jadi lengang, sunyi senyap. Sejak dilarang datang ke istana, Abu Nawas memang benar-benar tidak pernah muncul di istana. Mungkin Abu Nawas marah kepadaku, pikir Sultan. Maka diutuslah seorang punggawa ke rumah Abu Nawas. Tolong sampaikan kepada Sultan aku sakit hendak bersalin. Jawab Abu Nawas kepada punggawa yang diutus Sultan. Aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini. Kata Abu Nawas lagi sambil mengelus-elus perutnya yang buncit. Sesampai di istana, punggawa itu melaporkan keadaan Abu Nawas. Ajaib benar, kata Baginda dalam hati setelah mendengar laporan punggawa setianya. Baru hari ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil dan sekarang hendak bersalin. Dulu mana ada lelaki melahirkan. Timbullah keinginan Sultan untuk menengok Abu Nawas. Maka berangkatlah dia diiringi sejumlah menteri dan para punggawa ke rumah Abu Nawas. Begitu melihat Sultan datang, Abu Nawas pun berlari-lari menyambut seraya berkata, Ya Tuanku Syah Alam, berkenan juga rupanya Tuanku datang ke rumah hamba ini. Sultan dipersilahkan duduk, sementara Abu Nawas duduk bersila di hadapannya. Ya Tuanku Syah Alam, apakah kehendak Duli Syah Alam datang ke rumah hamba ini? Selama bertahta bertahun-tahun, baru kali ini Tuanku datang ke rumah hamba. Tanya Abu Nawas. Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu, jawab Sultan. Engkau dikabarkan sakit, hendak melahirkan dan sedang menunggu dukun beranak. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki mengandung dan melahirkan. Itu sebabnya aku datang kemari. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum. Coba jelaskan perkataanmu. Apa benar kabar itu? Tanya Sultan lagi. Maka dengan senang hati berceritalah Abu Nawas. Konon ada seorang raja mengusir seorang pembesar istana. Tetapi setelah 5 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja itu melanggar adat dan agama, menggegerkan seluruh negeri.
Lagi pula apabila seorang mengeluarkan titah, tidak boleh mencabut perintahnya lagi. Jika itu dilakukan ibarat menjilat air ludah sendiri, itulah tanda-tanda pengecut. Oleh karena itu harus berpikir masak-masak sebelum bertindak. Itulah tamsil seorang lelaki yang hendak bersalin. Adapun dukun beranak yang ditunggu adalah datangnya Baginda kemari, kata Abu Nawas. Dengan kedatangan Baginda kemari, berarti hamba sudah melahirkan. Yang dimaksud dengan bersalin adalah hilangnya rasa sakit atau takut hamba kepada Baginda. Bukan begitu, kata Sultan. Ketika aku melarang kamu datang lagi ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bergurau. Besok datanglah engkau ke istana, aku ingin bicara denganmu. Memang di sana banyak menteri tetapi tidak seperti kamu. Lagi pula selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula hilanglah cahaya balairungku. Segala titah Baginda hamba junjung tinggi tuanku, kata Abu Nawas dengan takzim. Tetapi Sultan cuma geleng-geleng kepala, dan tidak seberapa lama kemudian Sultan pun kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur budi. Belajar dari buah arbe. Abu Nawas pernah juga dikenal sebagai saudagar buah-buahan. Buah-buahan itu dipanen dari kebun miliknya sendiri yang lumayan luas. Bahkan saking luasnya kebun yang dimiliki Abu Nawas, sejauh mata memandang yang terlihat adalah bak permadani hijau yang tumbuh subur. Pada suatu hari, Abu Nawas melakukan pengawasan melihat-lihat kebunnya tersebut. Dirinya berjalan kaki menyisir kebunnya, melewati tiap petak kebun yang ditanami berbagai macam sayur mayur dan buah-buahan segar. Abu Nawas sangat bangga dan bahagia melihat tanamannya yang tumbuh subur dan menghasilkan banyak buah yang berkualitas. Ucapan puja dan puji syukur terus-menerus terucap dari bibir Abu Nawas kepada Tuhan. Pada siang hari yang cukup terik itu, perjalanan Abu Nawas yang sedang mengawasi lahan kebun miliknya mendadak berhenti pada sebuah petak di mana tumbuh subur pepohonan arbe. Abu Nawas memandangi dengan detail tiap bagian pohon arbe miliknya tersebut. Dirinya memperhatikan rantingnya, daunnya hingga buahnya yang nampak segar bergelantungan. Karena terik matahari begitu panas tepat di atas kepala dan dirinya merasa lelah, Abu Nawas kemudian berhenti dan beristirahat di bawah pohon arbe yang lebat. Bekal makanan yang sudah disiapkan oleh istrinya segera dibuka dan disantapnya. Kali ini makanan yang dia bawa tidak pedas-pedas amat. Sangat enak, gumanya dalam hati. Dengan ditemani semilir angin yang sepoi-sepoi, Abu Nawas puas menikmati makanan dari istrinya tersebut. Setelah kenyang, dirinya menyandarkan diri pada batang pohon arbe sambil melihat ke atas. Dilihatnya buah arbe yang ranum. Sesaat itu pula dirinya memandangi buah labu yang ada di petak seberang. Betapa besar buahnya. Abu Nawas kalau dirinya hanya memandang saja. Ya, seperti biasa Abu Nawas mulai merenungi buah-buahan yang tumbuh segar dari kebun miliknya. Tiba-tiba saja terlintas sebuah pemikiran di benak Abu Nawas. Aku heran mengapa pohon arbe yang sebesar ini buahnya hanya kecil saja. Padahal pohon labu yang merambat dan mudah patah saja bisa menghasilkan buah yang besar-besar, ujar Abu Nawas dalam hati. Tak lama berselang, angin kecil pun bertiup menghampiri Abu Nawas yang sedang beristirahat, seolah-olah langsung menjawab pertanyaan yang ada dalam benaknya. Ranting arbe pun bergerak-gerak dan saling bergesekan, dan sesaat kemudian ada sebiji buah arbe jatuh tepat di kepala Abu Nawas yang sedang tidak bersorban itu. Aha, aku tahu sebabnya, ujar Abu Nawas. Beruntung bagi Abu Nawas, di siang itu hanya kejatuhan buah arbe saat sedang beristirahat. Bagaimana jadinya jika saat itu dirinya kejatuhan buah labu? Allah menciptakan semua makhluknya yang ada di muka bumi ini dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing, di mana semua itu berjalan sesuai dengan fungsinya, saling keterikatan dan saling membutuhkan.
Abu Nawas dan rumah yang sempit. Sore itu di sebuah warung, Abu Nawas sedang menikmati secangkir teh hangat. Tiba-tiba dia melihat temannya datang dengan muka yang masam, seolah sedang memendam kesusahan. Dia pun duduk di sebelah Abu Nawas. Sore ini cuaca sangat cerah, tapi kenapa mukamu tak secerah sore ini? Abu Nawas memulai perbincangan. Bulan-bulan ini istriku mengeluh tentang tempat tinggal kami. Sahutnya, kenapa? Ada apa dengan rumahmu? Dia mengeluhkan tempat tinggal kami, yang menurutnya terlalu sempit untuk kami berempat tinggal. Kenapa tak kau perlebar saja? Kata Abu Nawas menawarkan saran. Kalau ada uang, tentu hal ini tak akan terjadi, keluhnya. Abu Nawas merenung sejenak, dia coba cari akal untuk pecahkan masalah sahabatnya. Setelah beberapa saat, ia pun mendapat akal. Begini, apakah kamu punya uang untuk membeli seekor keledai? Temannya tak lantas menjawab pertanyaan Abu Nawas, karena dia sedikit bingung apa hubungannya membangun rumah dan beli seekor keledai. Tapi dalam hatinya, dia yakin pada sahabatnya yang satu ini, karena dia selalu mendapat jalan keluar dari masalah apapun yang ia hadapi. Kemudian ia menjawab, ya, untuk beli seekor keledai saja saya punya. Nah, belilah olehmu seekor keledai, simpan dan uruslah di rumahmu. Ia pun tambah bingung, bagaimana tidak tanpa seekor keledai saja, rumahnya terasa sempit, apalagi kalau ada seekor keledai. Tapi dia tak berani membantahnya. Sekali lagi dia yakin pada Abu Nawas. Baiklah, saya akan coba saran dari kamu. Dibelilah seekor keledai dan dibawanya pulang. Sesampainya di rumah, langsung saja dia memasukkan keledainya ke dalam rumah, sesuai saran dari Abu Nawas. Istrinya yang ada di dalam rumah terkejut sambil memarahi suaminya. Dianggapnya suaminya itu sudah tidak waras. Kamu sudah gila ya? Istrinya memarahi dia. Tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dia sendiri bingung dengan apa yang telah ia lakukan dengan saran dari sahabatnya sendiri. Keesokan harinya ia kembali menemui Abu Nawas. Setelah menceritakan apa yang telah terjadi di rumahnya, Abu Nawas malah menyarankannya untuk membeli lagi seekor kambing. Dia pun tambah kebingungan. Bagaimana tidak? Seekor keledai saja sudah sangat merepotkan. Apalagi kalau harus ditambah lagi seekor kambing. Lagi-lagi dia tidak bisa menolak sarannya karena dia percaya akan kecerdikan sahabatnya itu. Dia pun pulang dengan membawa seekor kambing ke rumahnya. Dapat kita bayangkan apa yang bakal terjadi di rumahnya. Untuk kedua kalinya ia kena marah sang istri. Apalagi saran yang ketiga, ia harus membeli lagi seekor angsa. Tambah semrawut saja rumahnya. Habislah kesabarannya. Ia tidak kuat lagi tinggal bersama hewan-hewan itu dan pergi menemui si pemberi solusi Abu Nawas. Abu Nawas cuma tersenyum mendengar curhatan sahabatnya seraya berkata, berapa uang yang kamu punya sekarang? Tak sepeser pun uang di kantongku, katanya. Sekarang kamu pulanglah dan jual keledaimu. Keesokan harinya setelah dia menjual keledai, dia kembali menemui Abu Nawas. Namun kali ini ada yang berbeda di wajahnya, sedikit lebih cerah. Bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Alhamdulillah rumahku sekarang terasa sedikit lapang setelah keledainya ku jual. Nah, sekarang kamu jual kambing dan angsamu. Dia pun menuruti kata sahabatnya itu. Keesokan hari ia menemui Abu Nawas. Wajahnya benar-benar sumringah, tak ada beban yang tergambar di wajahnya sedikit pun. Dan dia berterima kasih pada Abu Nawas sahabatnya. Akhirnya dia dan istrinya sadar bahwa kelapangan itu ada setelah kita terlebih dulu merasakan kesempitan. Harimau berjenggot. Terkadang permintaan Baginda Khalifah Harun al-Rasyid tidak masuk di akal. Parahnya jika permintaan itu tidak dituruti bisa berakibat buruk bagi Abu Nawas. Begitu juga yang terjadi pada hari itu. Hai Abu Nawas, seru Khalifah Harun al-Rasyid. Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal aku bunuh kau. Bila sudah begitu Abu Nawas hanya bisa menatap lantai. Dia menyadari Baginda sedang keluar bencinya kepadanya. Dari bentuk mulut dan intonasinya ketika mengucapkan kalimat itu, jelas betapa Sultan sedang kesal dengan Abu Nawas. Ya Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas mau tidak mau.
Semua perintah Paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk yang satu ini, hamba mohon waktu 8 hari. Lanjut Abu Nawas meminta kelonggaran. Baik, kata Baginda setuju. Al-Kisah, pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya. Dicarinya akal supaya dapat mencelakakan dirinya. Ini perkara serius, pikir Abu Nawas gelisah. Kali ini aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah, dipanggilnya 4 orang tukang kayu, dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari, kandang itu pun siap sudah. Kepada istrinya, ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. Apabila Adinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut. Baik, kata istrinya. Abu Nawas pun kemudian bergegas pergi ke musola dengan membawa sajadah. Hai Abu Nawas, tumben kamu salat di sini? Bertanya imam dan penghulu musola itu. Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain. Tapi kalau tidak kepada tuan penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu? Jawab Abu Nawas. Tadi malam saya ribut dengan istri saya. Itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah. Ucap Abu Nawas berdalih. Pucuk dicinta, ulam tiba. Pikir penghulu itu, kubiarkan Abu Nawas tidur di sini, dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Otak nakal penghulu itu mulai berandai-andai. Hai Abu Nawas, kata si penghulu, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu? Silakan, jawab Abu Nawas. Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati tuan, lanjutnya. Maka pergilah penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga, dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung mengamit istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Hai Adinda, katanya, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku. Kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apa. Rayunya. Baiklah kalau keinginan tuan demikian, jawab istri Abu Nawas polos-polos saja. Tak berapa lama kemudian terdengar pintu diketuk orang. Ketukan itu membuat penghulu blingsatan. Kemana aku harus bersembunyi? Tanyanya kepada istri Abu Nawas. Tuan penghulu, silahkan bersembunyi di dalam kandang itu. Ujarnya lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu sambil menengok ke kiri kanan. Abu Nawas masuk ke dalam rumah. Hai Adinda, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, jawab istrinya. Apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas. Lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari, sesuai janji dengan Baginda, Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Kota Baghdad menjadi gempar karena orang-orang ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Kini Abu Nawas malah dapat seekor. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiringi kandang itu sampai ke istana. Hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main. Tidak lama kemudian, sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. Hai Abu Nawas, apa kabar? Tanya Baginda Sultan. Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot? Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil, jawab Abu Nawas enteng. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain, dengan muka merah padam karena malu. Akan tetapi kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub, sebab menurut penglihatan beliau yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musola. Abu Nawas buru-buru menimpali. Ya tuanku, itulah harimau berjenggot. Akan tetapi Baginda tidak cepat tanggap. Beliau termenung sesaat. Kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot? Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. Oh penghulu. Ya tuanku salam, kata Abu Nawas. Perlukah hamba memberitahukan kenapa?
Hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri. Ya, sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. Ya, aku maklum sudah. Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum. Ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar, setelah sebelumnya dicukur segi 4, agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Cerita Abu Nawas menghitung kematian tahanan. Suatu hari di negeri 1001 malam Baghdad digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun ar-Rasyid berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Hari yang telah ditunggu pun telah tiba. Rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendapa istana. Raja Harun, sang penguasa, berdiri dan berkata, "Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberi hadiah kepada semua fakir miskin. Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukuman menjadi setengah dari sisa hukumannya," seru Baginda kepada rakyatnya. Mendengar ucapan sang raja, tentu saja rakyat Baghdad bersukaria. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tak berapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, raja pun memanggil para tahanan. Tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan bernama Sofyan. "Sofyan, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda. "2 tahun Baginda," jawab Sofyan. "Sudah berapa tahun yang kamu jalani?" tanya Baginda lagi. "1 tahun Baginda," jawab Sofyan. "Kalau begitu sisa hukumanmu yang 1 tahun aku kurangi menjadi setengah, sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," tegas Baginda. "Beribu-ribu terima kasih hamba haturkan Baginda," ujar Sofyan sambil bersimpuh. Kemudian giliran Jafar. "Hai Jafar, berapa sisa hukuman penjaramu?" 5 tahun Baginda yang mulia." "Baiklah, kamu tinggal menjalani 2,5 tahun lagi." Selanjutnya dipanggillah Ali. "Berapa tahun hukumanmu Ali?" tanya Baginda. Dengan nada yang sedih, Ali menjawab, "Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban Ali tersebut, Baginda menjadi bingung harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, raja yang terkenal bijaksana ini teringat dengan Abu Nawas. Akhirnya dipanggillah Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan itu menghampiri sang raja yang sedang kebingungan. "Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup sedangkan aku berjanji akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu, bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya?" Jelas raja. Mendengar penuturan rajanya, Abu Nawas pun ikut bingung. Dia berpikir, apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. "Hamba minta waktu Baginda," ujar Abu Nawas sambil berpikir. Mendengar permintaan Abu Nawas, raja pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berpikir. Raja hanya memberi waktu sehari semalam saja, tidak boleh lebih. Jadi besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut. Sampai larut malam Abu Nawas tidak bisa tidur karena memikirkan hal itu. Namun selang beberapa waktu tampaklah senyuman di bibir Abu Nawas, pertanda solusi telah ditemukan. Abu Nawas pun malam itu segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak.
Esoknya, pagi-pagi sekali Abu Nawas telah bangun. Setelah mandi dan sarapan, dia pun pergi menghadap raja, tentu saja setelah berpamitan kepada istrinya. Hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah si Ali, Baginda. Begini, Baginda, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan bisa bebas selama 1 hari. Lalu pada esoknya dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusa juga demikian, sehari bebas, sehari di penjara, begitu terus sampai akhir umur si Ali. Jelas Abu Nawas. Baginda Raja tersenyum. Engkau memang pandai, Abu Nawas. Kalau begitu kamu juga akan aku beri hadiah, yaitu sekantung keping emas, ujar sang raja. Abu Nawas pulang dengan wajah yang ceria. Bukan hanya karena hadiah dari raja, tapi terutama karena perasaannya lega, bisa membantu menyelesaikan masalah sang raja.